I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan materi Linux. Saya Serena Vita Sari, NIM 173. Saya Noviadita Putri, NIM 171. Saya Krisna Salsabila, NIM 271. Saya Firman Aditya Firdaus, NIM 192. Saya Solih, NIM 201. Saya Nabi Kamal dari 183. Pengenalan Linux. Linux merupakan sistem operasi yang populer di kalangan pengguna komputer. Sistem operasi ini dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Linux memiliki banyak kelebihan dibandingkan sistem operasi lainnya, seperti open source, gratis, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Linux pertama kali diperkenalkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Pada awalnya, Linux hanya merupakan proyek sederhana yang dibuat sebagai hobi oleh Linus. Namun, seiring dengan semakin banyaknya pengembang dan kontributor yang bergabung, Linux berkembang menjadi sistem operasi yang populer dan digunakan di seluruh dunia. Salah satu kelebihan Linux adalah karena bersifat open source atau sumber terbuka. Artinya, kode sumber dari Linux dapat diakses dan dimodifikasi oleh siapa saja. Hal ini memungkinkan para pengembang untuk mengembangkan sistem operasi yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan kekurangan Linux. Linux memiliki banyak kelebihan yang membuatnya menjadi sistem operasi yang populer di kalangan pengguna teknologi. Pertama, Linux dikenal sebagai sistem operasi yang stabil dan aman. Hal ini disebabkan karena Linux menggunakan kernel yang terus diperbarui dan dikembangkan oleh komunitas pengembang yang besar. Selain itu, Linux juga memiliki kemampuan untuk melakukan pembaruan secara otomatis, sehingga pengguna tidak perlu khawatir tentang keamanan sistem mereka. Kedua, Linux memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam hal konfigurasi dan personalisasi. Pengguna dapat dengan mudah mengubah tampilan dan fitur sistem operasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, Linux juga mendukung berbagai bahasa pemrograman dan aplikasi open source yang memungkinkan pengguna untuk mengembangkan aplikasi mereka sendiri. Meskipun Linux memiliki banyak kelebihan, namun terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan sehari-hari. Pertama, kurangnya dukungan driver untuk beberapa perangkat keras tertentu dapat menyebabkan masalah kompatibilitas dan kinerja. Kedua, kurangnya aplikasi yang tersedia di Linux dibandingkan dengan sistem operasi lain seperti Windows dan macOS, membuat pengguna sering kesulitan mencari alternatif aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, kekurangan-kekurangan tersebut dapat diatasi dengan cara menggunakan distribusi Linux yang lebih populer dan memiliki dukungan komunitas yang kuat, serta menginstal aplikasi melalui terminal dan menggunakan emulator Windows pada Linux. Dengan memahami kekurangan-kekurangan tersebut, pengguna Linux dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan sistem operasi ini. Distribusi Linux. Linux memiliki banyak distribusi atau varian yang dapat dipilih oleh pengguna, seperti Ubuntu, Debian, Fedora, dan masih banyak lagi. Setiap distribusi memiliki karakter dan kelebihan masing-masing. Pengguna dapat memiliki distribusi yang sesuai dengan kebutuhan merek, seperti untuk keperluan server, desktop, atau laptop. Selain itu, pengguna juga dapat memilih antarmuka grafis yang disukai seperti GNOME, KDE, atau XFCE. Dalam dunia Linux, distribusi atau distro merujuk pada sistem operasi berbasis Linux yang dikemas dengan perangkat lunak tambahan seperti antarmuka pengguna dan aplikasi. Ada banyak distro Linux yang berbeda-beda, masing-masing dirancang untuk Ubuntu, Debian, Fedora, dan CentOS. Setiap distro memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Beberapa distro lebih cocok digunakan untuk keperluan server, sementara yang lain cocok untuk digunakan sebagai operasi desktop. Oleh karena itu, penting bagi pengguna Linux untuk memilih distro dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Komponen utama Linux. Linux terdiri dari beberapa komponen utama, seperti kernel, shell, dan paket-paket aplikasi. Kernel merupakan inti dari sistem operasi yang mengatur interaksi antara hardware dan software. Shell adalah antarmuka yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Sedangkan paket-paket aplikasi menyediakan berbagai program yang dapat digunakan oleh pengguna, seperti editor teks, browser web, dan aplikasi pengolah gambar. Linux terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terkait dan berfungsi bersama untuk menjalankan sistem operasi. Pertama-tama, kernel Linux adalah inti dari sistem operasi dan bertanggung jawab untuk mengatur sumber daya perangkat keras seperti CPU, memori, dan penyimpanan. Selain itu, shell adalah antarmuka baris perintah yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui perintah teks. Selain itu, perpustakaan library adalah kumpulan kode yang dapat digunakan oleh aplikasi untuk menyelesaikan tugas tertentu. Aplikasi pada Linux juga sangat penting dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pengolah kata, spreadsheet, dan bahkan untuk mengedit gambar atau video. Terakhir, X-Windows System adalah server grafis yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan antarmuka grafis di atas sel baris perintah. Perintah dasar Linux. Untuk dapat menggunakan Linux, penting untuk memahami perintah dasar seperti cd atau change directory, ls atau list file, mk, make directory, dan lain-lain. Selain itu, juga penting untuk memahami cara mengedit teks dengan menggunakan editor seperti Nano atau V, serta bagaimana melakukan manajemen pengguna dan hak akses file. Linux adalah sistem operasi yang menggunakan antarmuka baris perintah untuk berinteraksi dengan pengguna. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perintah dasar Linux sangat penting bagi pengguna Linux. Beberapa perintah dasar Linux yang harus dikuasai adalah cd atau change directory, ls atau list file, md atau make directory, cp atau copy, mv atau move, rm atau remove, dan cat atau concatenate. Dengan menguasai perintah-perintah ini, pengguna Linux dapat melakukan tugas-tugas dasar seperti navigasi direktori, membuat dan menghapus file atau direktori, serta memindahkan file dari satu lokasi ke lokasi lain. Selain perintah dasar tersebut, ada juga perintah-perintah lain yang lebih kompleks seperti grep atau global regular expression print, dan awk atau aho, Weinberger, dan Kernighan. Perintah grep digunakan untuk mencari teks dalam file atau direktori, sedangkan perintah awk digunakan untuk memproses data secara efektif. Pemahaman terhadap perintah-perintah ini akan sangat membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang lebih kompleks. Pengembangan aplikasi di Linux. Linux menjadi platform pengembangan aplikasi yang populer karena dukungan terhadap banyak bahasa pemrograman seperti C, C++, Java, Python, dan lain-lain. Selain itu, juga tersedia banyak alat pengembangan seperti GCC, Xlib, dan NetBeans yang dapat membantu dalam proses pengembangan aplikasi. Fitur-fitur Linux. Linux memiliki banyak fitur yang membedakannya dari sistem operasi lain. Salah satu fitur paling terkenal adalah keamanannya yang tinggi. Linux memiliki sistem keamanan yang sangat baik dan terus ditingkatkan untuk melindungi pengguna dari serangan virus dan malware. Selain itu, Linux juga memiliki kemampuan multitasking yang luar biasa.
Pengguna dapat menjalankan banyak program secara bersamaan tanpa mengalami penurunan kinerja. Fitur lain yang menarik dari Linux adalah kemampuan untuk disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Dengan menggunakan berbagai distribusi Linux yang tersedia, pengguna dapat memilih sistem operasi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, Linux juga mendukung berbagai bahasa pemrograman dan aplikasi open source yang dapat membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Fitur-fitur Linux. 1. Sumber terbuka. Linux adalah sistem operasi open source yang memungkinkan pengguna dan pengembang untuk melihat, memodifikasi, dan mendistribusikan ulang sistem operasi sesuai dengan kebutuhan mereka. 2. Kustomisasi dan fleksibilitas. Linux menawarkan kepada penggunanya penyesuaian tingkat tinggi yang memungkinkan pengguna untuk menciptakan lingkungan kerja yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka. 3. Stabilitas dan keamanan. Linux juga memiliki sistem otorisasi yang kuat dan mendukung teknologi keamanan seperti firewall, enkripsi, dan kontrol akses yang ketat. 4. Kinerja tinggi. Linux berfungsi dengan baik terutama dalam pengaturan server yang menjadikannya pilihan populer untuk aplikasi membutuhkan daya pemrosesan tinggi dan kinerja yang dapat diskalakan. 5. Kompatibilitas perangkat keras. Dukungan perangkat keras yang ekstensif memungkinkan Anda menjalankan Linux di berbagai platform dan perangkat termasuk desktop, laptop, server, smartphone, tablet, router, dan banyak lagi. 6. Sistem manajemen paket. Linux menawarkan sistem manajemen paket yang kuat yang memudahkan pengguna untuk menginstal, menghapus, memperbarui perangkat lunak. 7. Komunitas pengembang yang kuat. Komunitas ini terdiri dari individu, organisasi, dan perusahaan yang berkontribusi pada pengembangan dan pemeliharaan kernel Linux, distribusi, dan perangkat lunak lainnya. Hardware. 1. Desktop dan laptop. Linux dapat diinstal dan dijalankan di desktop dan laptop dengan berbagai spesifikasi perangkat keras, termasuk prosesor Intel, AMD, dan ARM, serta berbagai kartu gratis, chipset, dan perangkat input. 2. Server. Linux sangat populer sebagai sistem operasi server dan mendukung banyak arsitektur server termasuk server x86, server kartu, server lanjutan, dan server berbasis ARM. Ini termasuk bare metal, virtualisasi, dan server cloud. 3. Perangkat bawaan. Dukungan perangkat keras Linux yang luas memungkinkan integrasi dengan berbagai perangkat khusus. 4. Smartphone dan tablet. Beberapa distro Linux seperti Android yang berbasis kernel Linux banyak digunakan di smartphone dan tablet. 5. Server web. Dalam lingkungan ini, Linux memberikan stabilitas dan keandalan yang diperlukan untuk mengelola dan mengarahkan lalu lintas jaringan. Software. 1. Kernel Linux. Kernel Linux adalah inti dari sistem operasi Linux yang menggabungkan perangkat keras dan perangkat lunak. 2. Distribusi Linux. Distribusi Linux seperti Ubuntu, Fedora, Debian, Linux Mint adalah paket lengkap yang mencakup kernel Linux, sistem manajemen paket, lingkungan desktop, aplikasi, dan alat pengembangan. 3. Lingkungan desktop. Lingkungan desktop ini menawarkan antarmuka pengguna grafis dan berbagai aplikasi bawaan untuk melakukan tugas sehari-hari. 4. Perangkat lunak aplikasi. Berbagai macam perangkat lunak aplikasi tersedia untuk Linux, termasuk browser seperti Firefox dan Chrome, perangkat lunak produktivitas seperti LibreOffice, perangkat lunak pengedit gambar seperti GIMP, perangkat lunak pengembangan seperti GCC dan Python, dan banyak lagi. Fungsi Linux. 1.
1. Sebagai sistem operasi server. Linux digunakan secara luas sebagai sistem operasi server karena keandalannya dan kemampuannya untuk mengelola sumber daya jaringan dan server dengan baik. 2. Sebagai sistem operasi desktop. Linux desktop dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pengolahan dokumen, menjelajah web, atau bahkan editing video. 3. Sebagai sistem operasi untuk pengembangan perangkat lunak. Banyak pengembangan perangkat lunak menggunakan Linux sebagai platform utama mereka karena kemudahan dan kemampuan untuk mengakses kode sumber dan pengembangan aplikasi dengan lebih mudah. 4. Sebagai sistem operasi untuk pengembangan embedded karena ukuran dan kemampuannya yang ringan. Linux juga sering digunakan sebagai sistem operasi untuk perangkat embedded seperti router, televisi pintar, dan perangkat Internet of Things atau IoT. Yang kelima, sebagai sistem operasi open source. Hal ini memungkinkan para pengguna dan pengembang untuk mengakses kode sumber dan mengembangkan perangkat lunak mereka sendiri dengan mudah, serta memodifikasi dan menyesuaikan sistem sesuai dengan kebutuhan mereka. Sistem operasi Linux. Setiap versi OS Linux mengelola sumber daya perangkat keras, meluncurkan dia dan menangani aplikasi, dan menyediakan beberapa bentuk antarmuka pengguna. Komunitas yang sangat besar untuk pengembang dan berbagai distribusi berarti bahwa versi Linux tersedia untuk hampir semua tugas, dan Linux telah menambah banyak bidang pemrosesan. Misalnya, Linux telah muncul sebagai OS populer untuk server web seperti Apache, serta untuk operasi jaringan, tugas pemrosesan ilmiah yang memerlukan pemrosesan kluster besar, menjalankan database, memproses desktop dan titik akhir, dan menjalankan perangkat seluler dengan versi OS seperti Android. OS Linux dapat ditemukan di banyak pengaturan berbeda, mendukung banyak kasus penggunaan yang berbeda. Contoh sistem operasi Linux. 1. Slackware. Macam-macam jenis Linux. Yang pertama yaitu Slackware. Ini adalah jenis Linux tertua yang masih aktif hingga sekarang. Slackware dibuat pada tahun 1993. 2. Debian, Ubuntu, dan Mint. Debian secara resmi didirikan pada tahun 1993. Pada tahun 2004, seorang pengembang pengusaha Afrika Selatan dan rekan-rekannya menciptakan perusahaan Canonical yang menciptakan distribusi Linux sendiri yang disebut Ubuntu. Setelah itu muncul Linux Mint yang merupakan hasil pengembangan dari Ubuntu. Sistem operasi ini dibuat pada tahun 2006 dan dirancang untuk menjadi sistem operasi yang elegan dan mudah digunakan. 3. Red Hat, Fedora, dan CentOS. Jenis Linux Red Hat mungkin mulai diproduksi pada tahun 1994. Namanya diambil dari topi merah Universitas Cornell yang biasa dipakai oleh salah satu pendirinya ketika ia bekerja membantu sesama mahasiswa di lab di Universitas Carnegie Mellon. Kemudian sistem Red Hat lainnya yang dikembangkan lebih canggih adalah Fedora. Sistem operasi ini dibuat dengan tujuan untuk menyediakan sistem yang lebih cepat dan berfungsi sebagai semacam inkubator untuk fitur yang akan disertakan dalam Red Hat Enterprise Linux. Kemudian, sebuah proyek yang dikenal sebagai CentOS Linux merilis distribusi Linux yang sebagian besar identik dengan Red Hat Enterprise Linux. Jenis Linux ini tentu dikembangkan untuk menciptakan sistem operasi yang lebih canggih yang masih didasarkan pada Linux Red Hat. Cara install Linux. Berikut adalah langkah-langkah untuk menginstal Linux di VirtualBox. 1.
Unduh dan install VirtualBox. Kunjungi situs resmi VirtualBox di http://www.virtualbox.org dan unduh penginstal sesuai dengan sistem operasi Anda. Ikuti petunjuk instalasi untuk menginstal VirtualBox di komputer Anda. 2. Unduh file ISO Linux. Pilih distribusi Linux yang ingin Anda install di VirtualBox dan unduh file ISO instalasi dari situs resmi distribusi Linux. Misalnya, jika Anda ingin menginstal Ubuntu, unduh file ISO Ubuntu dari situs web resmi Ubuntu. 3. Buat mesin VirtualBox. Setelah instalasi selesai, buka VirtualBox. Klik tombol baru untuk membuat mesin virtual baru. Beri nama mesin virtual, pilih jenis dan versi Linux yang sesuai, dan tentukan jumlah memori yang akan dicadangkan untuk mesin virtual. Untuk pengalaman yang baik, disarankan untuk menyediakan setidaknya 1 GB RAM. 4. Tetapkan ukuran disk virtual. Pada langkah selanjutnya, pilih opsi buat harddisk virtual sekarang dan klik buat. Pilih jenis file disk virtual, misal FDI atau FMDK, dan hemat ruang disk fisik dengan memilih opsi alokasi ruang disk dinamis. Atur ukuran harddisk virtual sesuai kebutuhan dan klik buat untuk membuatnya. Yang kelima, konfigurasi mesin virtual. Setelah mesin virtual dibuat, klik kanan pada mesin virtual yang baru dibuat dan pilih pengaturan. Di sini Anda dapat mengkonfigurasi berbagai pengaturan seperti pengaturan jaringan, pengaturan tampilan, perangkat penyimpanan, dan lain-lain. Pastikan untuk memeriksa pengaturan dan sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Yang keenam, install file ISO Linux. Di pengaturan mesin virtual, buka tab Storage dan kemudian ke Kontrol IDE, klik kanan pada ikon hard drive kosong, kemudian pilih opsi Select Virtual Optical Disk File dan cari file ISO Linux yang Anda unduh sebelumnya. Pilih file ISO dan klik buka. Yang ketujuh, instalasi Linux. Setelah menginstal file ISO Linux, klik OK untuk menutup pengaturan mesin virtual. Klik kanan mesin virtual dan pilih mulai untuk memulainya. Mesin virtual akan mulai memboot dari file ISO Linux yang diinstal. Ikuti langkah-langkah penginstalan Linux seperti Anda menginstal Linux di komputer fisik. Yang ke-8, lengkapi dan gunakan. Setelah instalasi Linux di mesin virtual selesai, Anda dapat mulai menggunakan Linux di VirtualBox. Pastikan untuk menginstal VirtualBox Guest Edition pada mesin virtual yang meningkatkan integrasi antara mesin virtual dan sistem operasi BOS.